Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nawwara bil Qur'an al-qulub wa anzalahu fi awjaz lafzin wa a'jaz uslubin. Arsala ar-rusul wa anzala al-kutub tibyanan li tariqin najati wal huda. Ahmaduhu jalla sya'nuh wa ashkuruhu ala ni'amihi allati la tuhsa wa la muntaha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahu la syarika lahu yurtaja wala niddun lahu yubtagha. Ashhadu anna nabina wa habibina Muhammadan Abdullah wa rasuluhu al-habibul mustafa an-nabiyil mujtaba sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi waqtafa. Alhamdulillah, malam ini kita bertemu di masjid yang mulia ini, Masjid Istiqlal, yang dipenuhi oleh jemaah salat sejak salat maghrib hingga isya dan sekarang mau menjelang salat tarawih. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini sudah genap 15 hari kita berpuasa, besok 16, malam 17. Berarti kita sudah melalui setengah bulan Ramadan ini dengan penuh bahagia dan juga harapan agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa kita, memberikan rahmat yang sangat luas dan juga mengampuni dosa kita dan menjauhkan kita dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Sidang jamaah tarawih yang dimuliakan Allah, izinkan saya menyampaikan tema tentang keberkahan bulan Ramadan, akselerasi amalan ibadah dalam meraih keberkahan di bulan suci Ramadan. Bulan Ramadan memiliki keutamaan yang kita semua sudah nikmati, kita semua sudah rasakan, baik secara fisik maupun mental. Tidak diragukan lagi keindahan bulan Ramadan dan kerinduan kita dari tahun ke tahun untuk merasakan nikmatnya berpuasa sebulan penuh dan menjalankan fardu rukun Islam yang keempat. Indah betul dan kita syukuri nikmat ini dengan selalu berserah diri kepada Allah, selalu mempedulikan sesama, karena kita akan bahagia apabila keluarga kita, sanak famili, masyarakat dan bangsa Indonesia juga bahagia. Itulah kenikmatan yang kita rasakan di bulan Ramadan ini. Hadis riwayat Ahmad berbunyi, "Qad ja'akum Ramadan, syahrun mubarakun, iftaradallahu alaikum siyamahu, tuftah fihi abwabul jannah, wa yughlaqu fihi abwabul jahim, wa tughallu fihi syayatin, fihi khairun min alfi syahr." Subhanallah. Telah datang kepada kita bulan Ramadan penuh dengan berkah,
maka Allah mewajibkan kalian untuk berpuasa pada bulan ini. Di bulan Ramadan pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, setan diikat pada bulan ini. Dan terdapat satu malam yang nilainya lebih indah dari 1000 malam. Subhanallah. Mari kita renungkan, hadirin yang dimuliakan Allah, betapa besar kemuliaan bulan Ramadan ini. Memang dalam Al-Quran bulan Ramadan bukan bulan suci, tetapi bulan mulia. Karena diturunkan Al-Quran dan karena dibukanya pintu surga dan ditutupnya pintu neraka. Kita sebagai umat yang beriman, yang bertakwa dan penuh dengan keimanan, maka kita harus memanfaatkan bulan ini dengan lebih meraih keberkahannya, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan juga yang lebih kepada kita. Bulan suci Ramadan ini kita rasakan hal yang lain adalah kita lebih dekat dengan Al-Quran. Membaca Al-Quran, bertadarus, menikmati lantunan Al-Quran seperti yang kita dengarkan tadi dari Ukhtina, dan juga bertadarus, bertadabbur Al-Quran, serta membaca tafsir Al-Quran dengan lebih mendalam, membuka hati dan pikiran kita untuk setiap penggal ayat yang kita dengar, baik dalam beribadah salat maupun dalam bertadarus Al-Quran. Inilah kenikmatan yang besar yang kita rasakan di bulan Ramadan ini. Sehingga melalui Al-Quran kita juga mendapatkan lipatan pahala. Dengan puasa kita menahan lapar dan haus, yang kalau kita lihat bahwa ini merupakan suatu azab atau suatu cobaan yang mungkin sebagian orang tidak tahan puasa 13 jam. Tetapi dengan iman dan dengan ketakwaan kita kepada Allah, kita sudah dilatih sejak kecil untuk berpuasa, maka kelelahan dan kehausan serta kelaparan itu tidak kita rasakan. Disinilah pahala yang dapat kita peroleh secara berganda. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Kita telah bersabar di bulan ini untuk melakukan amal ibadah yang sulit yang tidak kita lakukan sepanjang tahun di bulan-bulan sebelumnya. Tapi kali ini kita rasakan justru lapar dan haus kenikmatannya. Dan Allah memberikan ganjaran yang berlipat kepada orang-orang yang sabar. Di samping keberkahan di bulan Ramadan, hadirin yang dimuliakan Allah, kita sekarang ini sudah memasuki tengah bulan 10 hari kedua di bulan Ramadan. Yang pertama, Allah menjanjikan kita untuk memperoleh rahmat. Yang kedua, untuk memperoleh ampunan dosa. Dan yang ketiga, untuk menjauhkan diri kita dari api neraka. Maka kita berdoa sepanjang hari dan malam kita di hari ini. Keterkaitan kita dengan Allah, Sang Pencipta, Sang Khalik, Sang Maha Pengampun, setiap saat di dalam hati kita. Jangan kita lengah dan kita lewatkan beberapa detik saja tidak mengingat Allah. Demikian kita bisa merasakan keberkahan dari bulan ini karena kita selalu bersama Allah. Kita rasakan betul apa yang dijanjikan oleh Allah, kita bayangkan betapa pintu-pintu surga terbuka lebar untuk kita semua. Inilah optimisme yang ditanamkan dalam berpuasa di bulan Ramadan. Juga kita bayangkan pintu-pintu api neraka ditutup rapat dan setan semua dibelenggu. Mestinya tidak mengganggu kita, tidak menggoda kita. Tapi kalau kita lemah, tentu akan juga setan akan mengganggu kita dan menggoda kita. Untuk itu kita cepat-cepat beristighfar. Keberkahan di bulan ini jangan dilewatkan
dan jangan disia-siakan sehingga kita lupa. Keberkahan dari bulan ini juga adalah bahwa pahala yang kita peroleh hanya Allah yang mengetahui. Hanya Allah yang memberikan. Karena puasa Allah sudah menjanjikan pahalanya adalah diberikan oleh Allah. Ja'alallahu ta'ala ajrus siyam mukhtassa bihi subhanahu wa ta'ala. Betul-betul bahwa pahala puasa hanya Allah yang memberikan. Kekhususan ibadah yang sangat pribadi antara diri kita dengan Allah. Untuk itu mari kita jaga dan bahkan kita dekati dengan segala bentuk cara, dengan berbagai amal ibadah yang soleh dan berguna bagi masyarakat, bagi bangsa. Jangan ada yang lengah untuk kita lakukan tidak berguna bagi umat dan bagi bangsa. Dengan demikian, hadirin yang dimuliakan Allah, keberkahan di bulan ini bisa kita raih dengan membaca Al-Quran, dengan bersedekah, berzakat, berwakaf, dan mempedulikan sesama kita. Di masa COVID-19 ini, insya Allah mudah-mudahan sudah hampir berlalu, kita semua mengharapkan agar Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat pandemi ini. Namun bagaimana caranya kalau kita tidak bersatu padu untuk melaksanakan protokol kesehatan? Maka di masa yang akan datang tetap protokol kesehatan diperlukan, dan ini cara kita untuk meraih keberkahan dari bulan Ramadan ini dengan tidak merugikan orang lain dan tidak sakit karena adanya pandemi. Kita bersyukur bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita Al-Quran dan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kita jadikan bekal sehari-harinya. Bukan hanya untuk akhirat tetapi untuk kebahagiaan di dunia. Maka kewajiban kita meningkatkan ekonomi rakyat. Kewajiban kita meningkatkan kesehatan rakyat. Kewajiban kita untuk meningkatkan dan memperbaiki pendidikan rakyat. Dan semua itu adalah dengan kebersamaan dan uluran tangan kita bersama. Di masjid yang indah ini merupakan contoh yang paripurna tentang keterpaduan antara iman dan kesenangan duniawi. Iman adalah harapan kita untuk hidup bahagia di akhirat, tapi iman di masjid ini juga kita menyaksikan kemegahan hidup dengan adanya masjid yang indah dan dengan kebersamaan adanya program-program yang berguna bagi masyarakat dan juga bagi umat secara umum. Di masjid ini pula kita ada program-program agar mengingatkan kita untuk beribadah sosial dan juga sama-sama beristighfar, bertaubat nanti di akhir bulan ini ketika kita akan melakukan i'tikaf baik di rumah maupun di masjid, kita akan memperoleh keberkahan yang sangat besar. Untuk itu mari kita tingkatkan terus niat baik kita untuk memperbaiki iman. Bukan hanya untuk diri kita tetapi keluarga kita, masyarakat dan juga negara. Kita berdoakan negara kita aman, tentram dan juga bisa membangun dengan giat lagi, dan itu kewajiban kita semua. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita berharap agar bulan Ramadan berlalu dengan bahagia, kita bahagia dan di akhir kita kembali ke fitrah. Inilah keberkahan dari bulan Ramadan, menjadikan di akhir bulan kita kembali ke fitrah sebagai lembaran putih yang menjadikan kita sosok muslim dan mukmin yang penuh kebahagiaan karena telah melakukan 1 bulan penuh puasa. Kita rasakan
keindahan bulan ini, detik-detiknya dari sekarang, sejak dari awal, tetapi di akhir sangat indah. Namun jangan lupa ada kewajiban zakat fitrah di akhir bulan, maka kita harus penuhi hal ini. Keberkahan bulan puasa tidak berakhir dengan keindahan dan kenikmatan bulan puasa ini kita akan rasakan sepanjang tahun. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Allahumma taqabbal siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa tawaffana ma'al abrar ya arhamar rahimin. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita beribadah dengan sungguh-sungguh. Wallahu waliyut taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.